Saya yakin gak ada fans Chelsea dan City yang nonton video ini karena mereka sedang ada di Goa. Justin Hubner resmi jadi WNI. Sepanjang laga, City hanya mencetak 2 shoot. Ini Manchester United yang sesungguhnya. Oke, selamat datang kembali di STB atau Sok Tahu Bola episode 7. Sudah 7 hari upload ya setiap hari, tapi viewer gak ngangkat. Jadi mohon untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman. Glory, glory Man United. Fans United sedang berpesta setelah meraih kemenangan atas Chelsea dengan skor 2-1. Di mana 2 gol dicetak Scott McTominay dan hanya mampu dibalas 1 gol sama si Palmer. Manchester United bermain sangat bagus sekali menurutku. Ini starting line up terbaik mereka di sepanjang musim ini kayaknya. Ya, di atas kertas mereka United bermain dengan formasi 4-2-3-1, tapi di atas lapangan United sangat ketika menguasai bola mereka bermain dengan formasi 4-3-3. Di mana Scott McTominay naik sejajar dengan Bruno Fernandes. Sedangkan ketika bertahan, United bermain dengan formasi 4-5-1. Sedangkan Chelsea di atas kertas bermain dengan formasi 4-2-3-1, namun di atas lapangan ketika menyerang bermain dengan formasi 4-3-3 dengan Enzo yang naik sejajar dengan si Palmer. Namun ketika bertahan, mereka membuat save 4-4-2 dengan menaruh si Nicolas Jackson dan si Palmer di depan. United tampil sangat percaya diri, mereka tampil apik terutama di sepanjang babak pertama. Mereka mengpressing para pemain Chelsea dengan 2-3 pemain. Itu yang membuat Chelsea sedikit kewalahan di babak pertama. Namun para pemain Chelsea ini sangat licin di mana bola mereka sangat kuat saat dipres di ruang-ruang sempit. Maka dari itu di babak pertama ada 2-3 momen di mana Chelsea mampu lolos dari pressing United dan melakukan serangan balik, bahkan langsung berhadapan dengan kiper. Salah satunya ketika Nicolas Jackson dapat bola dari si Raheem Sterling, tapi dia gagal dan di-save sama si Onana. Onana juga tampil sangat baik di pertandingan ini, hanya kebobolan 1 gol. Itu pun sebenarnya tendangannya nggak keras memang, tapi akurasinya itu loh yang jadi masalah. Saya juga heran kenapa Man City bisa menjual pemain sebagus itu. Pemain muda ya, masih 21 tahun. Juga lord kita Maguire hampir mencetak gol, namun positioning yang dilakukan kiper Chelsea ini sangat bagus. Kalau kipernya Kepa bagus sih sekarang mainnya ya. Kalau kipernya bukan dia, mungkin di babak pertama aja United mampu unggul 3-5 gol. United dapat penalti ya setelah Anthony diinjak sama si Enzo. Bruno maju sebagai penendang namun bisa di-save. Gol baru tercipta di menit 19 ketika syuting bola pantul berbuah gol. Sedangkan gol kedua MU kembali dicetak Scott McTominay setelah menerima umpan dari si Garnacho. Padahal di sana juga ada di sebelahnya malah si Hojlund, tapi yang dapat malah si Scott. Winger MU, wingback juga semalam bermain sangat bagus, sangat kuat dan kompak. Namun finishing masih jadi masalah MU yang belum terselesaikan. Pertandingan selanjutnya tetangga sebelah ya, Manchester City kalah dari Aston Villa ya. Aston Villa memang sedang on fire menghadapi tim besar katanya. Saya mah gak tahu. Menang 1-0 lewat gol Leon Bailey. Sempat mencetak gol di babak pertama Aston Villa, namun golnya dianulir karena terlebih dahulu keluar bolanya. Mungkin cederanya Kevin De Bruyne sangat terasa bagi tim Manchester City, bagi keseimbangan tim. Ya, di pertandingan itu juga City tertatih-tatih untuk melewati blok press dari Aston Villa. Villa memang di atas kertas bermain dengan formasi 4-5-1, defense compact dan serangan balik efektif. Setiap melakukan serangan balik, mereka pasti melakukan shoot
mau on target atau off target. Aston Villa bahkan kini berada di posisi ketiga di atas Manchester City, bahkan Manchester City dengan MU poinnya hanya terpaut 3 poin saja loh. Ada apa dengan Manchester City? Bahkan sebelum pertandingan Pep Guardiola sempat berdebat dengan si Gallagher, panditnya Sky Sport. Gallagher menanyakan peluang juara Manchester City, namun Guardiola membalasnya dengan perkataan bahwa pemain yang belum pernah juara jangan sok bicara, katanya. Namun dibalas lagi oleh si Gallagher, katanya jika tim saya melakukan pelanggaran finansial seperti tim Anda, mungkin trofi saya lebih banyak daripada Anda. Cukup panas ya. Selanjutnya Liverpool menang tidak mudah juga, meski menghadapi tim juru kunci mereka hanya mampu mencetak 2 gol, itu pun 1 gol dari Cornell ya, dari bola mati ya, tendangan umpan dari si Arnold yang disambut tendangan volley dari si Van Dijk. Mohamed Salah juga pernah melakukan momen yang sama tapi kena mistar ya. Dan gol keduanya mencetak di menit akhir di menit 90 plus 4 ketika si Nunes mampu merebut bola dari pemain Sheffield dan memberikan umpan kepada si Sejebojla yang gak terkawal ya, dan ya one on one dan mencetak gol. Di laga itu juga Mohamed Salah kesulitannya cukup buntu, tidak bisa berkreasi banyak ya, tidak bisa berkreasi banyak karena sulit ya. Mungkin ini sudah akhir dari masa Mohamed Salah? Enggak sih kayaknya. Terus gelandang mereka si McAllister juga cedera lutut kabarnya, dan ya Liverpool patut menang ya meski tidak tampil baik. Meski mereka menguasai jalannya pertandingan tapi mereka kesulitan mencetak gol. Masuk ke berita tim nasional Indonesia, di mana di masa kepelatihan Sintayong sudah ada 6 pemain naturalisasi yang didatangkan. Mulai dari Sandy Wells, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan yang teranyar si Justin Hubner. Ia resmi menjadi WNI kemarin tanggal 6 Desember. Hubner punya darah Indonesia dari sang kakek, ya merupakan orang Makassar. Hubner masih muda ya, masih 20 tahun. Bahkan sebelum ia pergi ke Jakarta, ia sempat mencetak gol terlebih dahulu di timnya ya, di pertandingan Wolves U21 melawan Leicester U21. Mencetak 1 gol, bahkan Hubner di pertandingan tersebut jadi kapten tim ya. Di press conference pertamanya, Hubner mengatakan bahwa dirinya ingin membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 di Amerika. Hubner juga memberikan alasan mengapa ia memilih Indonesia dibandingkan dengan timnas Belanda. Menurutnya faktor supporter dan generasi jadi alasan utamanya untuk membela Garuda. Hubner bisa memulai debutnya di ajang Piala Asia, di mana Indonesia tergabung di grup D ya bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Bahkan bisa bermain saat melawan Vietnam pada 21 Maret di ajang kualifikasi Piala Dunia. Ya. Yang sebelumnya Indonesia dikalahkan Irak dan ditahan imbang Filipina. Semoga dengan datangnya si Justin Hubner bisa membawa Indonesia atau Garuda terbang lebih tinggi di mata dunia. Berita terakhir ya, Mario Gomez, pelatihnya Bayangkara, mengatakan bahwa Raja Nainggolan tidak akan dimainkan saat mereka akan melawan PSM Makassar. Dikarenakan sudah lama ya si Raja Nainggolan tidak bermain dan tidak berlatih, jadi sang pelatih lebih memilih untuk menunda laga debutnya si Nainggolan ya. Tim pelatih akan berusaha mengembalikan tingkat kebugarannya terlebih dahulu ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Bye.